Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hanya berbagi cerita, tidak ada niatan apapun untuk merugikan pihak manapun atau menguntungkan pihak manapun. Jadi video yang sebelumnya tadi adalah video lebih ke unboxing ya, walaupun tadi belinya juga offline bukan online ya. Keuntungannya beli offline itu ya teman-teman, mungkin bisa jadi lebih mahal daripada online, bisa jadi, apalagi kalau toko-toko itu tidak dijaga langsung oleh ownernya, dan kadang-kadang masih bisa dimainkan harganya teman-teman. Kalau offline itu bisa jadi kekurangan dari offline, tapi kelebihannya banyak teman-teman. Kembali lagi ya, saya nggak ada niatan apapun untuk merugikan pihak manapun atau sebaliknya menguntungkan pihak manapun. Jadi kembali lagi, kalau teman-teman beli raket offline, kelebihannya juga banyak. Apa aja itu? Kalau ada raket sejenis yang teman-teman incar dan lebih dari 5 piece, mungkin bisa 10 piece atau berapa gitu, barangnya ada banyak, teman-teman bisa mencari sesuai dengan kemauan teman-teman. Artinya apa? Mungkin secara bentuk frame apa-apa mungkin sama semua ya, tapi kadang-kadang bawaan pabriknya itu balance point atau apa itu bisa bergeser sedikit. Kalau mungkin raket-raket brand bagus dengan kondisi harga mahal seperti di atas 2 juta, mungkin spesifik yang di apa namanya, dipasang umpamanya, kalau ada ya, itu pasti memang benar-benar mendekati banget karena quality controlnya bagus. Tapi kalau teman-teman beli raket mungkin under 500, under 600, 700, bisa jadi balance point atau berat yang sudah dipasang di raketnya atau informasi di websitenya mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan, maksudnya antara raket semua produksinya misalnya ada 100, bisa jadi nggak sama semua, ada yang eh, bergeser kurang, ada yang bergeser lebih. Nah ini kemarin saya nyari offline, katanya barangnya banyak, cuman kemarin yang dikeluarkan mungkin 4 atau 5, tapi dari 4 atau 5 itu memang saya incar yang high heavy tapi tidak terlalu high heavy, karena itu idaman teman-teman. Kalau teman-teman sensitif soal raket, eh, apalagi teman-teman yang sudah bermain badminton lebih ke kelas intermediate, bukan lagi pemula, dan suka benar-benar pecinta badminton dan pecinta raket, hobi banget, itu pasti akan peka teman-teman terhadap raket, mana raket mahal, raket murah, terus raket spek apa, hit heavy atau enggak hit heavy gitu ya. Itu ngefek teman-teman ke pemakaian. Karena kalau teman-teman benar-benar baru belajar badminton, kebanyakan yang saya tahu, kebanyakan yang saya tanya, mereka yang baru belajar badminton hampir nggak bisa merasakan perbedaan raket mahal, raket murah, hampir nggak bisa membedakan. Jadi sama aja mungkin. Yang penting skillnya seperti itu, bilang ada kan orang-orang seperti itu. Padahal kalau saya bilang teman-teman, raket itu berpengaruh. Ya memang bukan berarti teman-teman pakai raketnya seperti Lindan atau Lee Chong Wei terus mainnya teman-teman sekelas mereka, nggak seperti itu teman-teman. Yang dimaksud berpengaruh tuh gini teman-teman, katakan skor ya, Lindan sama Lee Chong Wei misalnya umpama ya, itu dari 20 pertemuan kemenangan 11 atau 10 banding 10 atau 11 banding 9 gitu. Berarti mereka di level yang sama kan, saling mengalahkan, saling menang gitu kan. Tapi kalau dua-duanya itu salah satunya dikasih raket 100 ribuan, satunya lagi dikasih raket 2,5 juta sesuai dengan spek yang mereka inginkan, lah itu bisa jadi jomplang itu teman-teman skornya dan bentuk kemenangannya. Tapi kalau teman-teman bermain, maksudnya A dengan B memang sudah jago, udah main badminton sudah 10 tahun, yang A baru belajar setahun 2 tahun, terus tiba-tiba pakai raket yang bagus, ya tetap nggak terlalu ngefek teman-teman. Artinya itu kalau di level yang sama raket itu berpengaruh gitu loh teman-teman. Tapi kalau di level yang sudah berbeda dari awal, ya raket itu juga tidak akan mempengaruhi signifikan, karena raket itu hanya berpengaruh ya sekitar mungkin 3-5%. Tapi 3-5% kalau teman-teman punya skor yang sama-sama 50% kan juga akan ngefek teman-teman, kalau sama-sama kuat. Lah ini raket kemarin dapat
yang dikeluarkan dari gudang stoknya kemarin sekitar 4-5 piece, dan yang saya pilih ini sesuai dengan spek yang saya inginkan ya kemarin. Sekilas saya ukur secara feeling aja kemarin, karena saya kemarin juga nggak bawa penggaris dan tokonya juga nggak ada penggaris. Jadi spek idaman itu kalau di saya, menurut saya itu Davis Lighty ya, sekitar kalau balance point kalau diukur itu sekitar 290 sampai 295. Itu idaman, apalagi kalau shaftnya itu medium stiff. Itu idaman teman-teman. Kalau shaftnya itu fleksibel itu kurang kalau saya pribadi, dan mungkin saya rasa kalau teman-teman sudah bermain di intermediate ke atas, advance pro, saya rasa yang dicari raketnya itu yang cenderung stiff teman-teman ketimbang fleksibel. Karena kalau stiff itu buat kontrol, buat drive itu cepat refleksnya teman-teman. Nah ini kemarin kalau di kosongannya memang tinggi teman-teman, 300 kemarin. Tapi kalau dibandingkan beberapa piece yang saya rasakan, memang ada yang lebih berat swingnya kemarin tuh. Dan setelah ukur balance pointnya kayaknya juga memang lebih panjang lah. Kemarin yang ini tuh lebih 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 enteng swingnya. Pas saya ayunkan terus saya ukur itu kayaknya lebih pendek seperti itu teman-teman. Tapi itu feeling ya, karena kemarin juga nggak bawa penggaris, ternyata tokonya juga nggak punya penggaris kemarin itu teman-teman. Raket ini cenderung medium stiff si Ken 12 ini. Terus secara frame bentuknya mirip Arsa Pro 11 Pro, tidak compact, tapi mungkin kalau teman-teman biasa pakai raket ngebox bentuk framenya, mungkin akan sedikit adaptasi, karena si Ken ini bagian bawahnya lebih ke, kalau saya bilang ya bahasa saya itu lebih ke lancip, atasnya lancip tapi tengahnya itu lebih membulat ke, ya seperti itulah. Kadang-kadang kalau raket brand-brand lain tuh ada yang tipikal memang lebih mengotak, jadi sininya lebih lebar bawahnya, atasnya yang runcing, ada yang ngotak sini mengkotak, atasnya mengkotak juga ada seperti itu. Nah kalau yang Siken 12 ini bawahnya kalau bahasa saya ini lancip, atasnya juga lancip, tengahnya yang melebar. Jadi kalau teman-teman nggak biasa pakai raket itu mungkin adaptasi menurut saya, tapi saya belum nyoba buat main teman-teman. Terus shaftnya kalau saya rasakan lebih ke medium stiff teman-teman. Itu idaman sih, minimal kalau teman-teman peka sama raket dan teman-teman sudah bermain di kelas intermediate ke atas, minimal spek raket yang dicari biasanya cenderung ke medium stiff, terutama minimal medium lah. Karena raket fleksibel itu kalau teman-teman memang tipikal gebuk banget ya, mungkin nggak akan kesusahan. Tapi kalau pemain teman-teman all round dan pemain cenderung defense, ngeflex itu kurang, lebih ke medium stiff yang diincar itu teman-teman. Itu aja teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Secara spek raket ini cukup menjanjikan, terus saat diayunkan juga oke ya, oke. Sudah saya coba kalau sekedar ayun, tapi belum saya buat tampilkan karena posisi saya sekarang lagi di luar kota, lagi pulang di luar kota ini. Itu aja teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.